Pasal 27 ayat 2 UU ITE berbunyi sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pasal ini menegaskan bahwa judi online merupakan suatu permainan online yang dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dengan syarat permainan dan besaran taruhan ditentukan oleh para pejudi online, serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantaranya. Judi online merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri dan banyak dijumpai di masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Mereka secara sadar mengetahui bahwa perjudian termasuk dalam perilaku menyimpang yang dianggap buruk oleh sebagian besar masyarakat dan dilarang oleh undang-undang negara, namun hal tersebut tidak menutupi minat mereka untuk ikut serta di dalamnya. Dalam realitas, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2 UU ITE, meskipun sudah ada aturan yang jelas mengenai larangan judi online, kenyataannya praktik ini masih marak di Indonesia. Karena kemudahan mengakses internet dan perangkat digital membuat judi online lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan. Juga banyak remaja yang tergiur oleh potensi keuntungan finansial yang besar dari judi online. Meskipun resiko kerugiannya sangat besar, serta tantangan dalam penegakan hukum dan pemblokiran situs judi masih ada, meskipun pemerintah dan pihak berwenang terus berupaya memberantas judi online. Rumusan masalah. Bagaimana aksesibilitas dan kemudahan teknologi mempengaruhi keterlibatan remaja dalam judi online? Tujuan penulisan. 1. Menginformasi kepada para orang tua untuk mengawasi apa yang dilakukan para remaja. 2. Menginformasikan kepada para pemain judi online tentang hukum-hukum yang mengatur perjudian online. Bab 2. Kajian teori. A. Dampak. Kata dampak berasal dari bahasa Indonesia dan merupakan kata asli dalam bahasa tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak memiliki beberapa arti, termasuk benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, dan benturan fisika yang menyebabkan perubahan momentum. Lalu adapun beberapa definisi menurut beberapa ahli yang membahas seputar definisi dari kata dampak, seperti menurut Goris Kerap dalam Oto Suemarwoto 1998 adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif. Menurut J.A. Houseo 2007 adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dampak merupakan suatu perubahan yang nyata akibat dari keluarnya kebijakan terhadap sikap dan tingkah laku. Menurut Irfan Islami 2001, dampak kebijakan adalah akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan. Dari beberapa definisi di atas, kami menyimpulkan bahwa dampak adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa atau tindakan. B. Judi. Kata judi memiliki arti sebagai permainan yang menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan. Contohnya termasuk permainan dadu, kartu, atau taruhan pada hasil pertandingan. Lalu ada pun beberapa definisi menurut beberapa ahli yang membahas seputar definisi dari kata judi, seperti menurut Common Gaming House Act 49 artikel 2 di Singapura adalah permainan yang berasas nasib atau kepandaian dan nasib bagi pertaruhan uang atau barang ganti uang yang termasuk semua permainan di bawah ruangan. Menurut Dali Mutiara dalam tafsiran KUHP adalah permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas. Juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan atau
segala pertaruhan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain. Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum diketahui hasilnya. Dari beberapa definisi di atas, kami menyimpulkan bahwa judi adalah merupakan aktivitas yang melibatkan taruhan. C. Online. Kata online dalam bahasa Indonesia sering disebut juga sebagai daring dalam jaringan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, daring diartikan sebagai terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Lalu ada beberapa definisi menurut beberapa ahli yang membahas seputar definisi dari kata online seperti menurut Lani Siddharta, online merupakan suatu bentuk komunikasi dari jaringan komputer di mana dapat memberikan bentuk layanan informasi secara lengkap lebih lanjutnya. Lani mengatakan bahwa internet juga merupakan rekan maya atau virtual yang ampuh yang biasa digunakan dalam media bisnis, politik, dan bahkan untuk hiburan semata. Menurut Berners-Lee menjelaskan online merupakan jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan terhubung satu sama lain. Hal itu jelas merujuk pada konsep di mana suatu jaringan komputer tertentu atau jaringan lokal juga bisa terhubung ke dalam suatu jaringan lainnya. Menurut Suswono, online adalah kumpulan jaringan yang memiliki skala secara global, di mana tidak seorang pun dapat bertanggung jawab untuk menjalankan internet itu sendiri. Dari beberapa definisi di atas, kami menyimpulkan bahwa online adalah bahwa istilah ini merujuk pada kondisi di mana perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, atau laptop terhubung ke jaringan internet. D. Kalangan. Kata kalangan memiliki arti sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan tertentu. Lalu ada pun beberapa definisi menurut beberapa ahli yang membahas seputar definisi dari kata online. Seperti menurut Profesor Dr. Mahsun, seorang ahli linguistik, kata kalangan merujuk pada sekelompok orang yang memiliki kesamaan tertentu, seperti profesi, minat, atau sosial. Misalnya, kalangan akademis merujuk pada sekelompok orang yang bekerja atau terlibat dalam dunia akademik. Menurut Dr. Sugiono, seorang pakar dalam bidang pendidikan menyatakan bahwa kata kalangan sering digunakan dalam konteks pendidikan untuk menggambarkan kelompok tertentu, seperti kalangan pelajar atau kalangan guru. Kata ini membantu dalam mengidentifikasi dan membedakan kelompok berdasarkan peran atau fungsinya dalam sistem pendidikan. Menurut Profesor Dr. Abdul Chaher, seorang ahli bahasa Indonesia, kata kalangan juga dapat merujuk pada kelompok sosial yang lebih luas, seperti kalangan masyarakat umum atau kalangan bisnis. Penggunaan kata ini mencerminkan keragaman dan kompleksitas struktur sosial dalam masyarakat. Dari beberapa definisi di atas, kami menyimpulkan bahwa kalangan adalah istilah ini merujuk pada kelompok atau golongan tertentu dalam masyarakat yang memiliki kesamaan tertentu, seperti minat, pekerjaan, atau latar belakang sosial. Kata ini juga bisa berarti lingkungan atau area tertentu di mana kelompok tersebut berinteraksi. Remaja. Kata remaja memiliki arti masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, yang biasanya terjadi pada rentang usia 10 hingga 18 tahun. Pada masa ini, individu mengalami berbagai perubahan signifikan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Lalu ada pun beberapa definisi menurut beberapa ahli yang membahas seputar definisi dari kata remaja. Seperti menurut Irwanto, remaja adalah dianggap masa transisi dalam periode anak-anak ke periode dewasa. Periode ini dianggap sebagai masa-masa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, yang khususnya dalam pembentukan kepribadian individu. Menurut Santrok, istilah adolescence atau remaja berasal dari kata Latin adolescens
yang berarti tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescence seperti yang dipergunakan saat ini mempunyai arti lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Menurut Erikson, masa remaja adalah masa-masa terjadinya krisis identitas atau pencarian identitas diri. Gagasan Erikson ini diperkuat dengan James Marcia bahwa karakteristik remaja yang sedang berproses untuk mencari identitas diri sering menimbulkan masalah pada diri remaja. Dari beberapa definisi di atas, kita menyimpulkan bahwa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang biasanya terjadi pada rentang usia 10 hingga 18 tahun. Pembahasan aksesibilitas dan kemudahan teknologi dapat secara signifikan mempengaruhi keterlibatan remaja dalam judi online. Dengan berkembangnya teknologi, sekarang lebih mudah bagi remaja untuk mengakses platform judi online dari mana saja dan kapan saja. Hal ini dapat membuat judi online lebih mudah diakses dan dapat menyebabkan peningkatan keterlibatan remaja. Selain itu, kemudahan teknologi juga dapat membuat lebih mudah bagi remaja untuk menyembunyikan kebiasaan berjudi mereka dari orang tua dan pendidikan mereka. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan keterlibatan remaja dalam judi online, karena mereka merasa mereka dapat berjudi tanpa menghadapi konsekuensi. Namun, penting untuk dicatat bahwa aksesibilitas dan kemudahan teknologi juga dapat menyebabkan risiko peningkatan keterlibatan remaja dalam judi online. Hal ini dapat membuat lebih mudah bagi remaja potensial. Secara keseluruhan, aksesibilitas dan kemudahan teknologi dapat memiliki dampak positif dan negara pada keterlibatan remaja dalam judi online. Penting bagi orang tua dan pendidik untuk menyadari risiko ini dan bekerja untuk mempromosikan kebiasaan berjudi yang sehat dan bertanggung jawab di kalangan remaja. Kesimpulan 1. Dampak sosial. Judi online dapat menyebabkan masalah sosial seperti kecanduan, gangguan hubungan keluarga, dan penurunan produktivitas atau kerja atau belajar. 2. Dampak ekonomi. Banyak individu yang mengalami kerugian finansial signifikan akibat judi online yang dapat menyebabkan masalah ekonomi pribadi dan keluarga. 3. Dampak kesehatan. Kecanduan judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya. 4. Penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap judi online masih menghadapi banyak tantangan, termasuk kurangnya sumber daya dan teknologi yang memadai untuk memantau dan menindak pelaku. 5. Peran teknologi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mempermudah akses ke situs-situs judi online yang memperburuk masalah ini. Saran 1. Kepada orang tua atau keluarga, sebaiknya memberikan kontrol eksternal atau pengawasan terhadap remaja dengan cara memberikan batasan waktu bermain judi online. 2. Kepada pengelola industri permainan judi online, sebaiknya memberikan batasan umur bagi pengguna situs judi online, yaitu hanya diperbolehkan bagi orang dewasa di atas umur 25 tahun. 3. Kepada lingkungan masyarakat atau pendidikan diharapkan untuk ikut mendorong dan mempedulikan remaja dengan mengadakan berbagai kegiatan interaktif sebagai sarana bagi remaja agar lebih berprestasi dan bersosialisasi di dunia nyata.